So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo X200, flagship dari Vivo yang udah rilis hampir sebulan lalu. Buat harganya sendiri, Vivo X200 ini itu dibanderol dengan harga 13 juta. Harga yang sebenarnya ini nggak ada saingannya secara langsung ya. Xiaomi 14 ini ada di 12 juta, Oppo Find X8 ada di 14 juta, dan Samsung Galaxy S25 itu ada di 15 juta. Kalau ngomongin soal desain, Vivo X200 ini tuh masih punya bahasa desain yang sama ya kayak Vivo X100. Ada bulatan besar sebagai rumah kameranya yang dikelilingi ring chrome yang kali ini simetris. Buat bodinya ini termasuk tebel ya, ditambah ring kameranya ini juga kalau diperhatiin kerasa lumayan timbul. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ada SIM tray dual nano SIM, terus ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan ada speaker lagi yang menandakan speaker dari Vivo X200 ini udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya, dan ada IP rating juga IP68 dan IP69 yang menandakan dia tahan sama air bertekanan tinggi. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED. Resolusinya 1,5K 1260 x 2800 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Untuk layar dari Vivo X200 ini udah punya 1 miliar warna, terus support HDR10+, dan punya peak brightness yang ada di 4500 nits, yang mana untuk penggunaan di luar ruangan ini masih cukup nyaman buat dipakai. Buat refresh rate ini juga udah 120 Hz ya, jadi dipakai scrolling pastinya smooth. Buat fingerprint ini ada di dalam layar, dan buat kecepatan bacanya juga udah termasuk kencang dan responsif. Terus kalau ngomongin soal desain layar, ini termasuk cakep. Buat bezel hampir sama rata, dan kalau diperhatiin lebih detail lagi di bagian layarnya itu sedikit melengkung ya di keempat sisinya. Overall sih buat kualitas layarnya yang dikasih udah selayaknya smartphone flagship ya. Desainnya cakep dan gambar yang ditampilin ini juga cakep. Kalau buat performa, Vivo X200 ini itu pakai chipset MediaTek Dimensity 9400 yang punya fabrikasi 3 nanometer. Sementara itu buat pilihan storage ini cuma tersedia satu pilihan aja, yaitu yang 12/256 GB. Untuk skor Antutu sendiri, Vivo X200 ini itu ada di 2,6 juta ya. Angka yang udah nunjukin kalau performa dari Vivo X200 ini itu emang ganas. Buat dipakai main game Mobile Legends ini dapetin settingan rata kanan alias ultra. Selama main ini aman banget, 120 fps bisa didapat di sini dengan lancar tanpa adanya kendala sama sekali. Lanjut buat game PUBG Mobile, ini settingan yang didapat juga rata kanan, mulai dari smooth ultra ekstrim sampai HDR ekstrim. Di settingan smoothnya ini tuh bisa dapat 120 fps lancar ya, dan enak banget buat dimainin tanpa adanya gangguan sama sekali. Kalau di game Genshin Impact ini aku coba buat main di settingan highest-nya, dan alhasil di game yang satu ini bisa dimainin dengan sangat-sangat mulus dan lancar meskipun udah cukup lama main. Ya, performanya emang harus diakui ini cukup ganas. Semua game yang udah kita coba, semuanya ini tuh bisa lancar dan benar-benar nyaman dimainin di smartphone yang satu ini. Kalau buat daya, Vivo X200 ini itu punya baterai berkapasitas 5800 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 2%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Dan buat main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 14%. Ini termasuk baterai yang punya daya awet ya. Dan kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 90 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 40 menit aja. Kalau buat sistem operasi, Vivo X200 ini itu pakai FunTouch OS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Vivo ngejanjin buat dapat 4 kali major update dan 5 tahun security patch. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Vivo X200 ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide beresolusi 50 megapiksel, dan ada kamera tele 3 kali optical zoom yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS juga. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil jepretannya sih punya karakter warna yang cenderung oversaturated ya. Contoh di bagian daun ini kerasa banget warnanya kayak dibus. Tapi buat dynamic range terus detailnya ini tuh nunjukin banget kalau hasil jepretan kamera flagship. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini adalah perekaman video dari Vivo X200 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya kayak gini. Ini nanti ada stabilisasi ultra, kita bakal coba ya pakai kayak gimana. Ini kamera utama, ini ultra wide. Balik lagi ke utama sama ini yang 3 kalinya. Oke. Nah, ini stabilisasi ultra udah diaktifin. Tapi ini cuma bisa kamera utama ternyata. Jadi di ultra wide nya nggak bisa dipakai. Hasilnya seperti ini. Dia juga lebih nge-crop ya. Lanjut, ini Full HD 60. Pindah ke ultra wide. Kamera utama ini yang 3 kalinya. Hasilnya kayak gini. Dikompres nanti ke Full HD 30 fps. Ini stabilisasi ultranya yang Full HD 60. Oke, lanjut, ini 4K 30 fps. Sebenarnya di antara Full HD sama 4K itu ada resolusi 2,8K ya. Cuma agak asing, jadi ya nggak usah lah. Kita pakai langsung lompat ke 4K-nya. Ini kamera ultra wide, ini kamera utama, dan ini yang 3 kalinya. Oke, hasilnya kayak gini. Oke, kita balik lagi, kita sambil jalan. Ini ultra wide. Seperti itu. Nah, terakhir resolusi mentoknya di 4K 60. Nggak ada opsi buat 8K. Dan ya, ini resolusi paling tingginya di 4K 60 fps. Ini kamera ultra wide, kamera utama, ini yang 3 kali. Oke, kalau ini buat kamera depan, ini pakai resolusi 4K 30 fps. Kalau buat kamera depan ini sebenarnya bisa sampai 4K 60 ya. Cuma ini kita coba di satu resolusi aja, karena kan kalau kamera depan nggak pindah-pindah lensa, jadi kayak nggak perlu buat nyoba ganti-ganti resolusi. Hasilnya seperti ini 4K 30 fps. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Vivo X200 ini itu bukan HP 13 jutaan yang sempurna ya. Smartphone ini tuh masih ada beberapa kekurangannya. Pertama, harga segini tuh kalian belum dapetin fitur wireless charging. Terus USB portnya ini tuh masih USB 2.0. Dan yang terakhir, sayang banget ini nggak ada opsi storage yang lebih lega. Padahal smartphone ini itu juga nggak ngasih slot PiCoreX ditambahan, jadi tuh kalian harus terima kapasitas storage 256 GB-nya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.